saudara, saya mengajak kita melihat di sini bahwa jangan pernah ngelihat, jangan pernah membangun iman kita hanya dari hal-hal spektakuler yang menurut kita itu spektakuler. Atau yang dikatakan mujizat itu kan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yang kadang-kadang mungkin manusia sudah bilang gak mungkin lah ya, tiba-tiba mungkin itu mujizat. Oh, dokter sudah bilang stadium akhir, hidup tinggal sebulan, rupanya gak jadi mati, itu mujizat gitu ya. Kadang kita lupa, saudara, kita tidur malam, besok pagi bangun itu mujizat gak sih sebenarnya? Mujizat, karena ada orang pagi-pagi kagak bangun. Cuma kita nggak ngalami aja nggak bangun, coba sekali-sekali nggak bangun ya. Jangan-jangan ya, takut semua ya. Aduh jangan gitu, Tuhan belum siap. Nah, siap nggak siap kalau udah waktunya ya balik aja gitu ya. Ada mahasiswa yang saya kenal ya, kayak gitu tuh. Tiap pagi-pagi dia dipanggil sama mamanya, nah bangun nih papamu. Terus dia bangun nih papanya, papa bangun gitu ya. Papanya nggak, dia langsung pergi ke ruang tengah untuk makan. Waktu lagi makan mamanya bilang, kok papamu belum datang-datang, bangunin lagi lah. Mungkin dipegang gitu ya, biar mungkin kecapean. Dia balik lagi terus dia pegang ke badan papanya. Kaget karena dinginnya luar biasa. Karena papanya sudah meninggal. Sejak itu dia bilang ke saya, tiap kali saya bangun pagi, Bu Ida, Tuhan terima kasih mujizat anugerahmu luar biasa, aku masih hidup. Dia pergi keluar, mama, ya, masuk lagi kamar, Tuhan terima kasih mama, aku masih hidup. Dia tanya lagi kakaknya, adiknya, semua lengkap. Tuhan terima kasih hari ini semua paketan hidup. Nggak ada paketan mati gitu ya. Pada waktu saya dengarkan itu saya pikir gini, kita suka berpikir mujizat yang terlalu jauh. Kita lupa kalau kita masih ada sampai hari ini. Itu adalah mujizat yang Tuhan berikan bagi kita. Terus kenapa kalau hidup aja diberikan, masa sih tantangan hidup dia nggak tolong kita untuk menyelesaikan? Nah iya kan, masih bisa bangun, ada tantangannya kan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita ingin hidup ya, tidak mau ada masalah, tidak mau ada pergumulan, itu bukan paket hidup, percaya saya. Paket hidup, ada tawa, ada air mata, ada waktunya menerima, ada waktunya harus kehilangan. Ada waktunya kita mungkin dihormati, ada waktunya mungkin kita direndahkan. Itu paket hidup. Paket mati, ada tuh semua tuh, gitu ya. Makanya saya selalu senang ya, saya tuh dulu pelayanan tuh suka sekali pelayanan ke oma-oma. Satu kali ada oma yang juga baru kehilangan ya, dia kehilangan suaminya, terus dia kehilangan anaknya dalam waktu 3 bulanan. Saya bisa paham sih, sakit banget pasti kan ya, dua-dua hilang. Waktu saya datang, terus dia minta didoakan kan, doakan, oma ndak mau lagi sakit, oma ndak mau lagi ada yang meninggal, anak cucu menantu gitu ya. Pokoknya banyak lah, ada 10-20 poin lah, saya lupa lah ya, saya catetin semua, serius saya catetin. Saya doa, Tuhan, oma tidak mau lagi, tak bacain dia, gak mau lagi ditinggalkan, gak mau lagi sakit, gak mau lagi menderita, gak mau lagi, saya sebut semua. Tuhan, saya tahu yang oma minta ini bukan paket hidup. Karena itu Tuhan, bawalah oma bersama Tuhan, gitu ya. Langsung belum amin, gue langsung gila lu gitu ya. Saya langsung kaget dia gini kan, lah kan oma minta paketnya paket di surga. Kalau paket di dunia mah masih ada oma. Nah kalau oma pengen paket di dunia, minta kekuatan bahwa apapun penderitaan, ujian yang oma alami, Tuhan akan memberikan kekuatan. Itu paket hidupnya. Kalau oma mintanya paket yang tadi yang nggak ada tadi, itu paket surga gitu ya. Kadang-kadang manusia itu lucu ya Bapak Ibu dan Saudara ya. Kita nggak mau kan yang nggak enak ya. Kalau mau yang enak-enak mana ada di dunia ini, benar nggak sih? Nggak ada. Kaya miskin, muda tua sama kok. Akan ada yang namanya tantangan, pergumulan, masalah kehidupan. Tetapi di dalam semuanya itu, sejauh mana kita tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menjadi standar percaya kita? Apakah firman? Apakah hanya pengalaman? Pengalaman apakah penting? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi jangan bangun iman karena pengalaman. Jangan bangun rasa percaya karena pengalaman. Bangunlah rasa percaya karena firman. Dan kita akan melihat Tuhan setiap waktu. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala mungkin hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itulah yang membuat semua gitu ya, para rasul itu, kalau kita membaca sejak peristiwa setelah kisah para rasul, setelah Yesus bangkit, mereka tahu, mereka terima paketnya. Tuhan Yesus bilang, aku aja ditolak, masa kamu enggak?
menderita gitu kan, Tuhan sudah ngomong tuh. Kita kan gak lebih dari sang guru kan gitu. Nah tinggal bagaimana kita, oke Tuhan, aku tahu nih dalam segala situasi apapun yang ku alami saat ini, aku tahu Engkau Allah yang tetap mendampingi. Kekuatan yang ada bersama dengan kita sampai kita setia sampai akhir. Bapak Ibu dan Saudara, izinkan saya mengakhiri bagian firman Tuhan ini dengan ya balik lagi ya tentang seorang ini oma aja kerjaannya ya. Gak apa-apa ya, karena bagi saya kadang kenapa ya oma kadang Tuhan izinkan umur panjang sekali padahal mereka lagi menderita kadang-kala. Mungkin untuk mengajarkan yang muda-muda. Saya mikirnya mungkin begitu gitu ya. Nah, si oma ini dia kena sakit yang dia kayak stroke lah ya, sehingga dia itu tidak bisa hanya di tempat tidur. Karena tempat tidur 10 tahunan ada dari cerita yang saya dapat ya. Sehingga punggungnya itu luka-luka, semua punggung itu luka. Sehingga suster tiap pagi datang untuk membersihkan lukanya di punggung itu. Jangankan satu punggung ya, kita kena luka dikit kasih alkohol coba. Perihnya minta ampun gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah jerawat aja daya, bener gak? Kasih alkohol kan tuh langsung wah perih gitu ya. Terus kemudian dikatakan iya tuh oma tiap kali ya udah lama dia menderita kayak gitu, yuk kita kunjungan ya yuk kunjungan. Terus kami langsung mengatur strategi, nanti kamu yang baca ayat Alkitab ya, Mazmur 23. Itu Mazmur 23 itu kan Mazmur yang menenangkan semua ya. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku, kan gitu ya. Baca Mazmur, ini yang pimpin ini ya, ini yang nyanyi ya, lagunya apa? Kok kita pikirin lagunya, cari lagu-lagu yang menguatkan. Mungkin ya, saat ku tak melihat jalan, mungkin gitu ya, hatiku percaya, mungkin begitu. Oh kita atur, lagu-lagunya diatur. Terus sampai ke tempat si oma buka pintu, omanya nyambut, seneng. Kami tadi saya sebut dia kata cuantau, karena ternyata nggak semua tahu ya, cuantau itu penginjil ya Bapak Ibu. Wah selamat datang cuantau, rame-rame ini kita contoh-contoh muda, karena mahasiswa praktek kebanyakan gitu ya. Wah datang masuk dia langsung dengan senyum. Saya pikir gini nih, katanya menderita, kok wajahnya nggak menderita gitu kan, agak nggak nyambung dengan pikiran kami. Terus saya masukkan, itu wajah. Saya rasa kayak lagu kita nyanyikan dulu, kulihat di wajahmu gitu, kemuliaan Raja, kemuliaan Tuhan. Itu dimiliki oleh si oma. Wajah yang sangat happy. Saya di situ belajar bahagia dan sukacita kita bukan karena situasi dari luar diri kita, tapi dari dalam diri kita, karena kita punya Kristus. Mulai masuk lagi gitu ya, kita ngobrol sama si oma itu. Oma tuh kayak orang yang kayaknya gak sakit tuh punggung gitu loh. Padahal ketika dia agak gini kan, aduh, dia ada adunya ada. Tapi balik lagi, kalian tahu nggak? Lu ya, dia kan ngomongnya pakai lulu ya. Mungkin zaman dulu pakai lu kali ya. Ya nggak apa-apa lah. Kita lebih muda, kita ngeluhkan dia bahaya ya. Dia ngeluhkan kita boleh. Gua lukan, gua ditengking di situ ya. Jadi pada waktu itu dia sudah mulai ya, dia ngomong sama saya. Dia masih ngomong sama kami. Lu pada ya berdoa untuk gua. Berdoa apa oma? Kita udah pikir ya, waduh pasti minta sembuh. Bener gak sih? Kalau datang ke orang sakit pasti minta sembuh. Kalau datang ke orang bangkrut pasti minta dipulihkan kebangkrutan. Bener gak sih? Gak punya kerja minta kerja, gak punya jodoh minta jodoh, bener gak? Pasti gitu-gitulah ya. Fokusnya ke kita lah. Doakan. Kayaknya Tuhan itu lupa manggil oma. Oma tuh wis minta kapan dipanggil. Kayaknya malaikat gak manggil-manggil. Mungkin doakan supaya Tuhan segera panggil. Kita lihat gini, wah udah untung disuruh doa saya. Kan gue orangnya karena orang Sumatera kali ya, kan agak-agak rodok gak nyambung juga kadang-kadang ya. Saya doakan agak lain, awas lu ya. Udah saya doakan, Tuhan, oma Tuhan sudah pengen dipanggil, oma Tuhan lupa kah? Kalau Tuhan lupa, kami ini beberapa orang berdoa bersama oma, kami ingatkan Tuhan, panggil doa Tuhan, itu panggillah Tuhan, udah waktu, oma pengen banget nih Tuhan, doa saya gitu loh. Waktu amin, semoga ya Tuhan jawab, Tuhan ingat ya, gak dilewatin terus. Tapi setelah pulang itu, Bapak Ibu, apa yang saya pikirkan? Kan oma itu sudah siap, sudah sangat siap untuk balik. Kenapa ya? Kok Tuhan gak panggil-panggil gitu loh? Akhirnya di situ saya belajar apa? Mungkin keberlangsungan lamanya oma itu hidup, itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk kami yang muda-muda, atau siapapun itu yang datang kepada dia, yang mengajarkan iman percaya, bukan karena mendapat apa yang diinginkan, tapi percaya dalam penderitaannya. Saya
pada waktu itu saya bilang, Tuhan gitu ya. Saya bilang, iya ya. Kita kalau ada orang ngomong, tuh saya sudah divonis A sembuh, itu mah biasa. Saya gak punya duit, dapat duit, itu mah biasa. Saya kehilangan, Tuhan gantikan, itu mah biasa. Tapi ketika kita mendengarkan kesaksian dari orang justru yang tidak mendapatkan, yang kehilangan, yang tetap dalam penderitaan, yang belum tentu selesai penderitaan itu, dan dia tetap bisa berkata, aku tetap percaya. Bukankah itu yang harusnya luar biasa? Dan itu bisa terjadi jika iman kita dibangun dari firman Tuhan.